paham Jahmiyah yang banyak beredar di masyarakat adalah menolak perkara-perkara yang gaib. Contohnya apa? Menolak azab kubur. Ini termasuk paham Jahmiyah. Nggak mungkin dong orang belum dihisab kok sudah diazab. Dia menolak adanya azab kubur. Kenapa? Kalau ada azab kubur itu Tuhan tidak adil. Kenapa orang sudah diazab padahal belum dihisab? Gitu. Ini Jahmiyah. Demikian juga dia menolak tentang adanya mukjizat. Mukjizat, ya. Mukjizat Nabi. Misalnya mukjizat Nabi Musa. Tongkat bisa membelah lautan. Kita paham Jahmiyah, dan ini banyak di kampus-kampus, itu bukan berarti Nabi Musa punya tongkat betul-betul membelah lautan. Itu cerita dongeng, cerita fiktif. Itu cerita karton, ya, berlebihan seperti cerita manusia sakti dan seterusnya. Mereka nggak percaya. Kata mereka, Nabi Musa bisa membelah lautan, itu maknanya Nabi Musa bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nabi Musa membuat jalan yang lurus, jalan kebenaran. Nah, ini paham Jahmiyah. Paham Jahmiyah. Nggak percaya dengan mukjizat. Nggak percaya yang hal-hal yang kurafat. Yang di luar logika menurut mereka. Jadi Nabi Musa membelah lautan diterjemahkan Nabi Musa bisa membedakan yang hak dan yang batil. Demikian juga kisah Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar. Menurut mereka bukan Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar, itu mah cerita film, cerita dongeng gitu, superhero. Maksud Nabi Ibrahim nggak mampu dibakar, kata mereka adalah Nabi Ibrahim dipancing, ya, dipanas-panasin, diprovokasi, tapi Nabi Ibrahim tidak terprovokasi. Itu artinya seperti itu. Dan seterusnya, banyak mukjizat ditolak oleh mereka. Kata mereka, itu nggak sesuai dengan logika. Demikian juga tentang peristiwa hari kiamat. Mereka menolak adanya mizan. Mizan itu timbangan-timbangan. Nanti pada hari kiamat kita akan ditimbang. Ya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ada timbangan. Menurut kaum Jahmiyah, timbangan itu nggak ada. Bukan timbangan yang orang ditimbang, bukan, kata mereka. Masa orang ditimbang-timbang? Apa Tuhan nggak tahu kalau dia itu dosanya banyak? Apa Tuhan nggak tahu kalau dia pahalanya banyak? Jadi menurut mereka, kalau nanti pada hari kiamat manusia ditimbang, itu merendahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan nggak tahu, seolah-olah Tuhan tuh nggak maha kuasa. Kok Tuhan kayak pedagang, mesti ditimbang-timbang, beli barang. Itu pemahaman Jahmiyah. Dan ini banyak di kampus-kampus. Sebagian mahasiswa menolak adanya mizan pada hari kiamat. Dan saya menyaksikan sebagian mereka mengajarkan seperti itu di masjid-masjid. Dan saya hadir. Ya, saya melihat bagaimana dia menjabarkan perkara yang gaib, perkara hari kiamat, dengan logika. Dengan gaya-gaya filsafat. Jadi kata mereka bukan timbangan yang sesungguhnya ini. Ya, itu kurafat kata mereka. Jadi ada timbangan nanti pada hari kiamat. Tiap orang ditimbang. Emangnya Tuhan tukang tukang sayur ditimbang-timbang? Emangnya Tuhan itu nggak ngerti, nggak maha kuasa, sehingga orang harus ditimbang? Padahal kan Dia Tuhan. Nah, makanya mereka nggak percaya adanya mizan, ya, nggak percaya adanya hisab, gitu. Apalagi sirot, jembatan antara jahanam, itu nggak percaya mereka. Itu sirot itu kata mereka yaitu di dunia. Al-Quran itu sirot, Islam itu sirot, jalan, gitu. Di atas Islam itu adalah kekufuran. Sehingga sirot nanti jembatan yang di atas jahanam itu mereka nggak percaya. Kata mereka sirot itu ya Islam itu sendiri. Ya. Betul, siratul mustaqim dalam surah Al-Fatihah yaitu Islam itu sendiri.
Tapi sirat ada tersendiri tentang pada yaumul kiamah, jembatan yang Allah bentangkan di atas jahanam. Itu hadisnya mutawatir. Gitu. Nah, ini gambaran paham Jahmiyah. Jadi menolak mukjizat, mentakwil peristiwa-peristiwa hari kiamat, gitu. Bahwasanya tidak benar adanya mizan, ya, orang ditimbang, gitu. Ya, masa ditimbang? Mana kebesaran Allah? Bukankah Allah Maha mengetahui? Ya, demikian tentang syafaat, ya. Kok orang di neraka bisa masuk surga? Gitu. Nggak percaya tentang syafaat. Mereka tolak semua hadis-hadis tentang syafaat. Bahkan di antara mereka mengatakan kalau seandainya ada 1.000.000 hadis tentang syafaat, kami akan tolak. 1.000.000 hadis tentang syafaat, kami akan tolak. Ya, Allah Maha tahu mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Masa ada yang masuk neraka bisa masuk surga? Berarti Tuhan pelin-pelan, kata mereka. Dan ini bukan sifat Tuhan. Sekali lagi, ini pemahaman Jahmiyah. Ahlus Sunnah berdiri di atas dalil. Ada dalilnya, sudah terima. Nah, kesalahannya paham Jahmiyah ini tidak menghargai, tidak mau melihat kaidah-kaidah dasar ilmu-ilmu usul seperti hadis, seperti tafsir, dan seterusnya. Padahal kalau dia merujuk kepada bagaimana ulama berpegang kepada Quran, bagaimana ulama berpegang kepada hadis, yang keduanya adalah wahyu. Nggak ada alasan kita beragama tanpa wahyu. Semua agama mereka berpegang kepada kitab suci. Kenapa kalian nggak percaya, wahai kaum Jahmiyah, terhadap Quran dan hadis?